Halo, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Mr. Dixer. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan sebuah cerpen masih dengan karya saya sendiri. Cerpen ini merupakan cerpen yang ditulis ketika saya mengikuti kelas menulis di kelas Lovelin's. Pada hari itu, pada saat itu diberi tugas mengenai temanya rumah. Lalu saya mengambil judul yaitu Menggapai Bahagia di Sisa Umur. Cerpen ini sendiri menceritakan tentang sebuah keadaan di panti jompo ketika masa pandemi. Bagaimana mereka merindukan sanak keluarganya tetapi terhalang karena pandemi. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan cerpen dengan judul Menggapai Bahagia di Sisa Umur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beranjak dari tempat yang sedari subuh kududuki. Sudah cukup rasanya mengisi kekosongan jiwa. Kurapikan musab, lalu melipat mukena dan mendekapnya erat. Tak akan pernah merasa bosan mencium aromanya. Entah ada yang salah dengan indera penciumanku atau diriku yang tersugesti kalau aromanya masih sama seperti saat pertama kali dia memberikannya padaku. Atau bisa jadi ini adalah aroma kerinduan. Mungkin saja mukena ini sudah lusuh karena terlalu sering dipakai. Umurnya lebih dari 6 tahun. Hadiah ulang tahun terakhir dari belahan jiwa. Aku menyibak kain yang menutupi jendela kamar. Udara dingin langsung terasa menusuk hingga ke tulang. Gegas mengambil sweater dan kerudung instan yang tergantung di balik pintu. Melihat suasana di luar rumah. Sunyi. "What will ya?" tanya dari Mina. Kalimat yang selalu dia ucapkan ketika mendapatiku keluar dari kamar. "Mau ke depan lihat taman bunga? Mau ikut?" ajakku. Darminah merupakan penghuni tertua dan terlama. Usianya 90 tahun tepat bulan depan. Di usia menjelang 1 abad, kemampuan berbahasa Belandanya masih fasih. Tidak heran, karena dia pernah mengenyam pendidikan di Hoogland Indisch School atau HIS. Darminah tidak pernah menikah. Dia memiliki 3 keponakan. Anak-anak dari kakaknya yang sudah tiada. Mereka tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Jika sedang berkumpul, terkadang dia berbicara menggunakan bahasa Belanda. Tak jarang mendapatkan protes dari penghuni lain. "Pakai bahasa Indonesia, Darminah," pinta Sudaryati. "Di rumah lain negara Walanda," ucap Cicin dengan ketus. "Sudah, biarkan saja Darminah mau ngomong bahasa apapun," ucap Lastri menengahi. Lastri masuk ke rumah ini sejak tahun 1976, pada saat usia 33 tahun. Dahulu dia adalah seorang penghuni pengasuh para lansia. Separuh hidupnya dihabiskan di tempat ini. Namun sejak tahun 1995, 1 tahun semenjak ditinggalkan suami, dia memutuskan untuk menetap karena merasa tempat ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, meskipun masih memiliki keluarga di luar sana. Sama halnya dengan Lastri, aku sendiri memutuskan untuk tinggal di rumah ini sejak 4 tahun silam. Awalnya anak-anak menentang. Mereka takut dicap sebagai anak durhaka karena membiarkan ibunya tinggal di rumah ini. Aku jelaskan bahwa berkumpul dengan teman-teman yang seusia itu membuat nyaman. Lagi pula, di sini banyak program kegiatan yang mendukung untuk para lansia dan itu sangat menyenangkan. Seiring waktu, anak-anak melihat perubahan dalam diriku yang katanya terlihat semakin berseri. Akhirnya mereka memahami mengapa ibunya memilih menetap di sini. Para penghuni yang tidak semuanya atas keinginan sendiri seperti aku dan Lastri, tetapi banyak karena ditelantarkan oleh keluarga. Contohnya seperti Kartina. Kartina baru 3 bulan menjadi penghuni di sini.
Pada malam hari, dia diantarkan oleh seorang bapak polisi. Ditemukan di pasar dalam keadaan mengenaskan. Dia tidak bisa berjalan, bicara terbata-bata, tidak jelas. Tubuhnya kurus kering. Sehari-hari dia tergeletak tak berdaya di tempat kotor dan bau. Lalu cerita dengan Rohimah. Dia diantarkan oleh tukang becak karena merasa iba melihat kondisinya yang sedang mengemis di pinggir jalan. Di pinggir jalan raya dalam keadaan sakit demam. Namun Rohimah hanya bertahan 7 bulan saja tinggal di rumah ini. Dia pergi kembali ke kehidupan semula, yaitu mengemis. Berbeda dengan yang lain, ada Emola usia 60 tahun. Tidak pernah mendapatkan kunjungan dari keluarga. Sangat pendiam dan sering melamun. Dia berasal dari Maluku. Dibawa merantau ke Bandung oleh suaminya. Tami Malang. Suaminya pergi entah kemana meninggalkan dia sebatang kara. Pernah bekerja di rumah orang kaya, alih-alih mendapatkan tempat perlindungan, malah sering mendapatkan kekerasan fisik. Dia memilih kabur. Pohon palem menjulang tinggi menaungi papan nama rumah kami. Hembusan angin menerpa pepohonan di sekitar. Perpaduan tiupan angin dan gerakan dedaunan menghasilkan harmoni. Suaranya terdengar jelas. Bukan karena anginnya yang kencang semata, melainkan suasana yang lengang. Kami menantikan para mahasiswa untuk praktik kerja lapangan di rumah ini. Kedatangannya membuat suasana menjadi ramai, menghabiskan waktu bersama-sama, berbincang-bincang layaknya nenek dan cucu. Tetapi sekarang mereka tidak diperbolehkan. Kami merindukan anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu untuk datang. Tetapi sekarang kedatangannya dibatasi. Mereka sering menelpon, tetapi kerinduan tidaklah cukup hanya dengan mendengarkan suaranya saja. Kami masih mendapatkan kunjungan dari instansi ataupun komunitas lain yang mendonasikan baik berupa paket ataupun uang. Tetapi itu pun tidak bisa berlama-lama dan tidak banyak yang ikut serta. Aku, Darmina, Lastri, dan Emola duduk di kursi panjang di teras samping rumah, memandangi jemuran baju yang hampir kering dalam keheningan. Give me more nasi goreng, mật ơn gabay kan kay, what sambal and what kerupuk, and a good glass beer at spray. Tiba-tiba Darminah bersenandung. Dulu lagu itu sering diputar di radio. Kenang Darminah. Sekarang tidak pernah terdengar lagi. Lanjutnya. Kami tahu bahwa keadaan tidak sama dengan 2 tahun yang lalu. Pandemi ini mengharuskan kami menahan kerinduan, membuat jarak dengan orang terdekat. Kami pun menyadari di usia renta tubuh ini sangat rentan terhadap penularan. Kami menerima semua peraturan dan berharap agar wabah ini cepat berlalu. Ada 30 orang yang menghuni rumah ini. Tidak ada pertalian darah di antara kami, tetapi kami dipersatukan menjadi keluarga karena usia. Orang-orang menyebut rumah kami panti jompo, tetapi aku lebih menyukai menyebutnya rumah. Demikian cerpen yang berjudul Dengan Menggapai Bahagia di Sisa Usia. Cerpen ini saya ambil setting waktunya di saat pandemi dan tempatnya juga diambil dari salah satu panti jompo yang ada di Jawa Barat. Tokoh-tokoh seperti Lastri, Darmina, Emola, Kartina, dan lain-lainnya itu ada 3 tokoh. Itu tokoh yang nyata, hanya saja namanya yang saya ganti. Mudah-mudahan dari cerpen ini kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerpen-cerpen yang lain karya saya sendiri.